Tahun 1995, Desa Sukamaju di Jawa Tengah masih dipenuhi hamparan sawah dan kebun milik warga. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Saat musim panen tiba, mereka bisa membawa pulang sedikit lebih banyak uang. Namun ketika musim paceklik datang, banyak keluarga yang harus berhemat agar dapur tetap mengepul. Di desa itulah Sumi dan Harno tinggal. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu dengan lantai tanah yang sudah mulai mengeras karena sering disapu. Atap genteng tua di beberapa bagian bocor sehingga setiap kali hujan turun, Sumi harus meletakkan ember di sudut-sudut rumah agar air tidak menggenang. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Harno sudah bangun. Setelah salat subuh, ia mengenakan kaos lusuh, celana panjang yang mulai pudar warnanya, lalu mengambil cangkul yang disandarkan di dinding rumah. Sumi sudah lebih dulu berada di dapur. "Aku bikin nasi jagung sama sayur bening saja ya, Mas," ucap Sumi sambil mengaduk panci. Harno tersenyum. "Apa saja yang penting bisa buat tenaga kerja." Sumi mengambil bekal sederhana lalu membungkusnya menggunakan daun pisang. Harno menerima bungkusan itu sambil mengusap kepala istrinya. "Terima kasih." Sumi hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa melihat suaminya berangkat bekerja sebelum matahari muncul. Harno menjadi buruh tani di sawah milik Pak Lurah dan beberapa warga yang memiliki lahan luas. Upahnya tidak besar. Dalam sehari ia hanya mendapat cukup uang untuk membeli kebutuhan pokok. Kalau hujan turun seharian atau sawah sedang tidak membutuhkan tenaga tambahan, Harno terpaksa tinggal di rumah tanpa penghasilan. Sumi sendiri membantu menambah pemasukan dengan menerima pekerjaan apa saja. Kadang ia membantu tetangga membuat kerupuk, mencuci pakaian, atau mengupas singkong untuk dijual ke pasar. Mereka memang hidup sederhana, tetapi hampir tidak pernah bertengkar soal keadaan ekonomi. Suatu sore setelah Harno pulang bekerja, Sumi menyuguhkan teh panas di teras rumah. Harno memandangi rumah mereka cukup lama. "Sumi." "Iya, Mas. Kalau nanti aku punya uang lebih, aku pengen ganti rumah ini." Sumi tersenyum kecil. "Pelan-pelan saja. Yang penting kita masih bisa tinggal di sini." Harno menghela napas. "Aku kasihan sama kamu. Tiap hujan harus mindahin ember ke sana kemari." Sumi menggeleng. "Aku enggak masalah." Harno diam. Dalam hatinya, ia ingin sekali memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istrinya. Beberapa hari kemudian, suasana desa berubah sedikit lebih ramai. Ada seseorang yang baru kembali dari perantauan. Namanya Nurdin. Ia adalah teman dekat Harno sejak kecil. Dulu mereka sering bermain di sungai dan mencari kayu bakar bersama. Namun sekitar 3 tahun lalu Nurdin pergi meninggalkan desa tanpa kabar yang jelas. Kini ia pulang dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia mengenakan kemeja baru, sepatu kulit, dan jam tangan mengilap di pergelangan tangannya. Di belakangnya berhenti sebuah mobil bak terbuka yang membawa beberapa barang. Kedatangannya langsung menjadi bahan pembicaraan warga. "Wah, Nurdin sekarang kaya. Dengar-dengar kerja di Kalimantan. Gajinya pasti besar." Harno yang mendengar kabar itu akhirnya mendatangi rumah orang tua Nurdin. Begitu bertemu, keduanya langsung berpelukan. "Lama banget enggak ketemu," kata Harno. Nurdin tertawa. "Iya, aku juga kangen kampung." Mereka duduk di ruang tamu sambil minum kopi. Harno memperhatikan penampilan sahabatnya itu. "Kamu sekarang sukses, ya?" Nurdin hanya tersenyum. "Alhamdulillah. Rezeki saja." Harno mulai bertanya tentang pekerjaannya. Nurdin menjelaskan bahwa ia bekerja di pedalaman Kalimantan. Katanya ada perusahaan besar yang sedang membuka hutan untuk dijadikan kawasan perkebunan dan permukiman. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja. Gajinya jauh lebih besar daripada kerja di sawah. Harno tampak tertarik. "Benarkah?" Nurdin mengangguk. "Kalau rajin, beberapa bulan saja sudah bisa bawa uang banyak. Kerjanya berat. Namanya juga kerja lapangan. Tapi makan ditanggung, tempat tinggal disediakan."
Harno mulai membayangkan kehidupannya jika memiliki penghasilan sebesar itu. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli sawah sendiri. Tidak perlu lagi menjadi buruh seumur hidup. Melihat Harno mulai tertarik, Nurdin berkata pelan, "Kalau kamu mau ikut, bulan depan aku balik lagi ke sana." Harno tidak langsung menjawab. "Aku pikir-pikir dulu. Jangan lama-lama. Orang yang dicari banyak." Malam itu Harno pulang dengan pikiran yang penuh pertimbangan. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada Sumi. "Wah, jauh sekali, Mas." "Iya. Kalimantan itu kan di seberang pulau." Harno mengangguk. "Tapi gajinya besar." Sumi terdiam. Ia sebenarnya tidak suka mendengar rencana itu. Entah kenapa hatinya terasa gelisah. "Kalau Mas pergi, aku sendirian." Harno menggenggam tangan istrinya. "Cuma beberapa bulan." Sumi masih diam. Harno melanjutkan. "Aku enggak mau kita begini terus." "Maksudnya?" "Aku pengin punya rumah yang lebih bagus. Aku pengin kamu enggak capek lagi." Sumi menatap wajah suaminya. Ia tahu semua yang dikatakan Harno berasal dari niat baik. Namun tetap saja ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Beberapa hari berikutnya Harno terus memikirkan tawaran itu. Ia bahkan mendatangi beberapa warga yang pernah merantau. Sebagian besar mengatakan bahwa bekerja di luar pulau memang bisa mengubah nasib. Setelah berdiskusi dengan Sumi berkali-kali, akhirnya keputusan diambil. Harno akan berangkat bersama Nurdin. Seminggu sebelum keberangkatan, Sumi mulai menyiapkan pakaian suaminya. Ia menjahit kembali baju yang robek, mencuci semua pakaian, membelikan tas bekas dari tetangga yang hendak pindah rumah. Harno juga berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ibunya sempat menitikkan air mata. "Hati-hati di rantau." "Iya, Bu. Jangan lupa salat." "Iya." Ayah Harno hanya menepuk bahunya. "Kalau ada apa-apa langsung pulang." "Pasti." Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu udara masih dingin ketika Nurdin datang menggunakan truk yang akan membawa beberapa calon pekerja menuju kota sebelum melanjutkan perjalanan ke Kalimantan. Ada sekitar 8 orang dari desa sekitar yang ikut berangkat. Sumi membantu Harno mengangkat tas ke atas truk. Sebelum naik, Harno memandang istrinya cukup lama. "Sumi." "Iya." "Tunggu aku." Sumi berusaha tersenyum. "Iya. Aku janji enggak akan lama. Jaga diri baik-baik." Harno mengangguk. "Nanti kalau sudah gajian aku kirim uang." Sumi mengusap air matanya yang mulai jatuh. "Enggak usah mikirin aku. Yang penting Mas sehat." Harno memeluk istrinya erat. Pelukan itu berlangsung cukup lama. Tak satu pun dari mereka mengetahui bahwa perpisahan pagi itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Tak lama kemudian mesin truk menyala. Nurdin memberi isyarat agar semua penumpang segera naik. Harno melambaikan tangan dari atas bak truk. Sumi terus berdiri di pinggir jalan sampai kendaraan itu menghilang di tikungan desa. Debu yang beterbangan perlahan mengendap. Jalan kembali sepi. Sumi masih belum beranjak. Perasaannya semakin tidak tenang. Saat hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba seekor burung gagak hitam terbang rendah dan hinggap di pagar bambu. Burung itu tidak bersuara. Ia hanya menatap ke arah jalan yang baru saja dilewati Harno. Sumi mencoba mengusirnya. Namun burung itu tetap diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju arah hutan di ujung desa. Malam harinya, Sumi sulit memejamkan mata. Ketika akhirnya tertidur, ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, Harno berjalan sendirian menyusuri jalan tanah yang diselimuti kabut tebal. Di kejauhan tampak sebuah kampung yang belum pernah dilihat Sumi sebelumnya. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, tetapi suasananya sunyi. Tidak terdengar suara ayam, anjing, ataupun percakapan manusia. Harno terus melangkah menuju sebuah gerbang kayu besar. Begitu ia melewati gerbang itu,
Pintunya perlahan menutup sendiri dengan bunyi yang berat. Harno sempat menoleh ke belakang seolah ingin kembali. Namun kabut putih tiba-tiba menelan seluruh jalan. Sesaat kemudian, gerbang itu tertutup rapat. Sumi terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia langsung duduk di tempat tidur sambil memegang dada. Entah mengapa, mimpi itu terasa seperti sebuah pertanda yang tidak mampu ia pahami. Hari-hari setelah keberangkatan Harno terasa sangat lambat bagi Sumi. Rumah yang biasanya terasa hangat kini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara langkah Harno saat pulang dari sawah atau kebiasaannya memanggil Sumi dari halaman ketika membawa kayu bakar. Sumi menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi hari ia membantu tetangga mencuci pakaian, siang membersihkan rumah, lalu sore menyiram tanaman di halaman. Setiap kali ada tukang pos melewati jalan desa, ia selalu menghentikan pekerjaannya dan berharap ada surat dari suaminya. Hampir 3 minggu setelah Harno berangkat, harapan itu akhirnya datang. Seorang tukang pos berhenti di depan rumah. "Bu Sumi?" "Iya, Pak. Ada surat." Wajah Sumi langsung berbinar. Ia menerima amplop coklat yang di sudut kirinya tertulis nama Harno dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Sumi segera masuk ke rumah. Dengan hati-hati ia membuka amplop itu agar tidak sobek. Isi surat pertama membuatnya sedikit lega. Harno menceritakan bahwa perjalanan menuju Kalimantan memakan waktu cukup lama. Setelah turun dari kapal, mereka masih harus naik truk berjam-jam melewati jalan tanah yang dipenuhi lumpur. Ia mengatakan pekerjaan yang dijanjikan Nurdin memang benar ada. Setiap hari mereka menebang pohon besar dan membersihkan lahan di tengah hutan. Meski pekerjaannya berat, upahnya sesuai dengan yang dijanjikan. Harno juga menulis bahwa makan dan tempat tinggal disediakan. Di akhir surat, Harno meminta Sumi menjaga kesehatan dan berjanji akan mengirim uang setelah menerima gaji pertamanya. Sumi membaca surat itu berkali-kali sampai hafal isinya. Malam itu ia bisa tidur lebih tenang. 2 minggu kemudian datang surat kedua. Kali ini Harno menyelipkan beberapa lembar uang hasil gaji pertamanya. Jumlahnya jauh lebih besar daripada penghasilannya selama bekerja sebagai buruh tani di desa. Sumi hampir tidak percaya. Ia segera menyimpan uang itu di dalam kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di bawah lemari. Isi surat kedua masih terdengar normal. Harno mengatakan pekerjaan semakin banyak karena perusahaan terus membuka kawasan baru. Namun ada satu bagian yang membuat Sumi sedikit heran. Harno menulis bahwa tempat tinggal mereka sebenarnya bukan barak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Para pekerja ditempatkan di sebuah kampung yang cukup besar. Rumah-rumah kayunya tersusun rapi. Jalan-jalannya bersih. Penduduknya ramah kepada semua pekerja. Kalau dilihat dari dekat, kampung ini bagus sekali, tulis Harno. Sumi tidak terlalu memikirkan kalimat itu. Baginya yang penting Harno dalam keadaan sehat. Waktu terus berjalan. Surat ketiga datang hampir sebulan kemudian. Begitu membaca isinya, Sumi mulai merasa ada yang berbeda. Harno bercerita bahwa kampung tempat tinggal mereka terasa aneh. Ia pernah berdiri di atas bukit bersama beberapa pekerja. Dari atas bukit seharusnya kampung itu terlihat jelas. Namun yang tampak hanyalah hamparan hutan lebat. Padahal ketika mereka turun kembali, kampung itu tetap berada di tempat semula. Harno sempat mengira dirinya salah melihat. Akan tetapi beberapa pekerja lain mengaku mengalami hal yang sama. Salah seorang bahkan berkata pelan, "Kalau dilihat dari jauh, kampung ini seperti menghilang." Harno menganggap itu hanya ilusi karena kabut hutan yang tebal. Tetapi sejak saat itu, perasaannya mulai tidak tenang. Di bagian lain surat, Harno juga menulis tentang penduduk kampung. Mereka sangat baik, sering memberikan makanan kepada para pekerja. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Selama tinggal di sana, Harno belum pernah mendengar mereka tertawa. Mereka selalu tersenyum, menyapa dengan ramah. Tetapi wajah mereka terlihat datar. Seolah senyum itu dipaksakan. Sumi membaca bagian itu berulang kali. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri.
Mungkin memang orang sana pendiam. Beberapa minggu berlalu tanpa surat. Sumi mulai gelisah. Baru setelah hampir 1 bulan, tukang pos kembali datang. Surat keempat tampak lebih kusut daripada biasanya. Tulisan Harno juga terlihat tergesa-gesa. Sejak paragraf pertama, isi surat itu sudah berbeda. Harno menulis bahwa dirinya mulai sulit membedakan waktu. Jam tangan yang ia beli sebelum berangkat sering berhenti sendiri. Kadang berhenti selama beberapa jam, lalu kembali berjalan tanpa disentuh. Awalnya ia mengira jamnya rusak. Namun ternyata beberapa pekerja lain mengalami hal serupa. Tidak hanya itu, matahari juga terasa tidak menentu. Kadang langit masih gelap meski menurut perkiraan sudah lewat pukul 7 pagi. Di lain waktu, hari terasa sangat cepat berganti malam. Harno bahkan menulis bahwa mereka sering kehilangan hitungan tanggal. Tidak ada kalender di kampung itu. Orang-orang setempat juga tidak pernah menyebutkan hari atau bulan. Hal lain yang membuat Harno semakin bingung adalah suasana hutan. Ia belum pernah mendengar suara burung sejak tinggal di sana. Padahal hutannya sangat lebat. Biasanya hutan selalu dipenuhi suara binatang. Namun tempat itu justru sunyi. Saat membaca kalimat tersebut, bulu kuduk Sumi mulai berdiri. Ia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Beberapa hari kemudian datang lagi surat dari Harno. Kali ini isinya jauh lebih mengkhawatirkan. Harno menulis bahwa beberapa pekerja mulai menghilang. Setiap pagi perusahaan mengirim kelompok penebang kayu ke hutan. Namun terkadang ada 1 atau 2 orang yang tidak kembali pada sore hari. Anehnya, beberapa hari kemudian mereka muncul lagi. Tubuh mereka memang sehat. Tidak ada luka. Tetapi mereka seperti kehilangan sebagian ingatan. Saat ditanya kemana mereka pergi, jawabannya selalu sama. Aku lupa. Mereka juga menjadi lebih pendiam. Jarang berbicara. Tatapannya kosong. Harno sempat bertanya kepada Mandor mengenai kejadian itu. Mandor hanya menjawab singkat. Mereka cuma tersesat. Jawaban itu tidak membuat Harno percaya. Orang yang tersesat selama beberapa hari seharusnya tampak kelelahan. Tetapi mereka justru terlihat bersih. Seolah baru saja selesai mandi. Surat berikutnya datang lebih cepat. Isinya hanya 2 lembar. Namun setiap kalimatnya membuat Sumi semakin takut. Harno menulis bahwa seluruh pekerja mendapat aturan baru. Tidak seorang pun boleh keluar kampung setelah matahari terbenam. Siapapun yang melanggar akan dihukum. Harno sempat bertanya alasan larangan itu. Mandor hanya menjawab, "Kalau masih ingin pulang ke rumah, jangan pernah keluar malam." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Harno semakin besar. Suatu malam, ketika semua orang mulai tidur, Harno diam-diam keluar dari rumah. Ia membawa senter kecil. Niatnya hanya ingin memastikan apakah benar ada sesuatu di luar kampung. Awalnya jalan terlihat biasa saja. Ia berjalan lurus melewati beberapa rumah. Kemudian masuk ke jalan tanah menuju hutan. Sekitar 15 menit berjalan, Harno merasa dirinya sudah cukup jauh. Namun ketika cahaya senter diarahkan ke depan, ia justru melihat gerbang kampung lagi. Harno mengira ia salah mengambil arah. Ia mencoba berjalan ke sisi lain. Hasilnya tetap sama. Kemanapun ia melangkah, ujung jalan selalu kembali ke gerbang kampung. Ia mencoba berlari. Tetapi setelah beberapa menit, yang muncul tetap rumah-rumah yang sama. Harno akhirnya kembali ke tempat tinggalnya dengan napas terengah-engah. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun selain Nurdin. Namun jawaban Nurdin membuat Harno semakin bingung. Nurdin hanya berkata pelan, "Jangan diulang lagi." "Memangnya kenapa?" Nurdin tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah hutan cukup lama. Sejak malam itu, sikap Nurdin berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Saat istirahat kerja, ia sering duduk sendirian. Kalau malam tiba, ia selalu berdiri di depan rumah sambil menatap gelapnya hutan tanpa berkedip. Harno beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara. Namun Nurdin hanya menjawab seperlunya. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu.
Hampir 2 bulan kemudian, surat terakhir sampai ke tangan Sumi. Amplopnya basah dan sedikit robek. Tulisan Harno tampak berantakan. Beberapa bagian bahkan seperti ditulis dengan tangan gemetar. Isi surat itu sangat singkat. Harno menulis bahwa ia mulai yakin tempat mereka bekerja bukan kampung biasa. Ia merasa para penduduk mengetahui semua gerak-gerik para pekerja. Setiap kali ada yang berniat kabur, keesokan harinya orang itu kembali bekerja seperti tidak pernah pergi. Harno juga menulis bahwa setiap malam ia mendengar suara kentongan dari tengah hutan, padahal tidak pernah ada orang yang terlihat berjalan ke sana. Bagian terakhir surat itu membuat air mata Sumi langsung jatuh. Sumi, kalau surat ini sampai kepadamu, berarti aku masih sempat mengirimkannya. Aku tidak tahu apakah masih bisa pulang atau tidak. Aku mulai percaya tempat ini bukan kampung manusia. Nurdin juga berubah. Dia seperti sudah tahu sesuatu, tapi tidak mau bercerita. Kalau nanti aku benar-benar hilang, jangan pernah datang mencariku. Sumi memegang surat itu dengan kedua tangan yang gemetar. Ia membacanya berkali-kali, berharap ada kalimat lain yang bisa menenangkan hatinya. Namun tidak ada. Sejak hari itu, tidak pernah lagi datang surat dari Harno. Tidak ada kiriman uang. Tidak ada kabar. Setiap kali suara sepeda tukang pos terdengar dari ujung jalan, Sumi selalu berlari keluar rumah. Namun orang itu hanya menggeleng pelan. Belum ada surat lagi, Bu. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Harno seolah lenyap tanpa meninggalkan jejak, menyisakan sebuah surat terakhir yang terus menghantui pikiran Sumi siang dan malam. 2 tahun sudah berlalu sejak surat terakhir Harno sampai ke tangan Sumi. Selama itu pula tidak pernah ada kabar baru. Tidak ada surat, tidak ada kiriman uang, bahkan tidak ada seorang pun yang datang membawa berita tentang keadaan Harno. Warga desa Sukamaju perlahan mulai menerima kenyataan menurut versi mereka sendiri. Sudahlah, Mi. Mungkin Harno sudah nggak ada, kata Burini, tetangga yang sering menemani Sumi. Sumi hanya menggeleng pelan. Kalau memang sudah meninggal, pasti ada kabarnya. Burini tidak mampu menjawab. Beberapa warga bahkan menyarankan agar Sumi mengikhlaskan Harno dan memulai hidup baru. Ada pula yang diam-diam menjodohkannya dengan duda di desa sebelah. Namun setiap kali mendengar usulan itu, Sumi langsung menolak. Selama aku belum melihat sendiri apa yang terjadi sama Harno, aku tetap anggap dia masih hidup. Jawaban itu tidak pernah berubah, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Sejak Harno menghilang, Sumi bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Pagi membantu menanam padi. Siang menjemur gabah. Sore membuat keripik singkong untuk dititipkan ke warung. Malam hari ia masih menyempatkan diri menjahit pakaian tetangga yang robek. Semua hasil kerjanya tidak digunakan untuk membeli barang baru. Ia menyimpan sedikit demi sedikit di dalam kaleng bekas yang selama ini menjadi tempat tabungannya. Banyak orang mengira Sumi menabung untuk memperbaiki rumah. Padahal hanya ada satu tujuan di pikirannya. Pergi ke Kalimantan. Suatu malam, setelah menghitung kembali uang tabungannya, Sumi menarik napas panjang. Sudah cukup. Esok paginya ia menemui kedua orang tua Harno. Aku mau cari Mas Harno. Ibu Harno langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin mau pergi sejauh itu? Sumi mengangguk. Aku nggak bisa terus nunggu tanpa melakukan apa-apa. Ayah Harno menghela napas. Kami nggak bisa ikut membantu banyak. Aku cuma minta doa. Orang tua Harno akhirnya merestui keputusan itu. Mereka juga memberikan sedikit uang simpanan sebagai bekal tambahan. Beberapa hari kemudian, Sumi berpamitan kepada warga desa. Perjalanannya dimulai dari terminal kabupaten. Ia naik bus menuju kota pelabuhan. Dari sana ia menumpang kapal penumpang menuju Kalimantan. Perjalanan laut memakan waktu beberapa hari. Selama berada di kapal, pikiran Sumi terus dipenuhi wajah Harno. Ia teringat surat terakhir suaminya yang selalu ia simpan di dalam tas kain. Setiap malam sebelum tidur,
Surat itu kembali dibacanya. Kalimat terakhir Harno masih teringat jelas. Jangan pernah datang mencariku. Namun Sumi justru melakukan kebalikannya. Baginya, jika Harno masih hidup, ia tidak boleh menyerah. Sesampainya di Kalimantan, Sumi langsung menuju kota kecil yang disebutkan Harno dalam surat-surat awalnya. Ia berharap masih ada orang yang mengenali nama perusahaan tempat suaminya bekerja. Ia mendatangi kantor pemerintahan. Petugas membuka beberapa berkas lama. Setelah mencari cukup lama, petugas itu menggeleng. Tidak ada perusahaan dengan nama ini. Sumi terdiam. Yakin, Pak? Iya. Setidaknya di wilayah ini tidak pernah ada. Perasaan Sumi mulai tidak enak. Ia lalu mendatangi beberapa penginapan tempat para perantau biasa singgah. Tidak ada hasil. Ia bertanya kepada sopir truk pengangkut kayu. Tidak ada yang mengenal perusahaan tersebut. Ia bahkan mendatangi bekas lokasi pembukaan hutan. Semua pekerja yang ditemuinya juga mengaku belum pernah mendengar nama perusahaan yang disebut Harno. Hari demi hari berlalu. Uang Sumi mulai menipis. Namun ia belum berniat pulang. Suatu sore ia bertemu seorang pria tua di warung kopi pinggir jalan. Pria itu mendengar Sumi bertanya kepada pemilik warung mengenai perusahaan yang dicari. Setelah pemilik warung pergi melayani pembeli lain, pria tua itu mendekat. Kamu cari orang hilang? Sumi mengangguk. Iya, Pak. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. Pria tua itu diam beberapa saat. Laki-laki itu terakhir kerja di pedalaman. Iya. Pria tua tersebut kemudian bertanya pelan. Ada nama kampungnya? Sumi menggeleng. Cuma bilang tinggal di kampung dekat hutan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap dagunya. Kalau begitu, coba kamu pergi ke hulu sungai. Memangnya kenapa? Di sana ada tetua adat. Banyak orang datang minta bantuan kalau urusannya bukan urusan biasa. Sumi langsung mencatat petunjuk itu. Keesokan paginya ia melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil menyusuri sungai. Perjalanan berlangsung hampir seharian. Semakin jauh masuk ke pedalaman, permukiman semakin jarang terlihat. Hutan lebat mengelilingi sungai. Sesekali tampak rumah panggung milik warga Dayak di tepi aliran air. Menjelang sore, Sumi akhirnya tiba di sebuah kampung kecil. Warga setempat menyambutnya dengan ramah. Ketika Sumi menyebut ingin bertemu Datok Balian, beberapa warga langsung saling berpandangan. Salah seorang pemuda kemudian mengantar Sumi menuju sebuah rumah panjang yang berdiri tidak jauh dari balai adat. Datok Balian ternyata sudah berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya memutih. Tubuhnya masih tegap. Tatapannya tajam meskipun usianya sudah lanjut. Datok Balian mempersilakan Sumi duduk. Kamu datang dari Jawa? Iya. Ada keperluan apa? Sumi mengeluarkan seluruh surat Harno dari dalam tas. Ia menceritakan semuanya sejak awal. Datok Balian membaca setiap surat dengan perlahan. Semakin lama wajahnya semakin serius. Ketika membaca nama Nurdin, tangannya berhenti. Ia mengangkat kepala. Kamu bilang yang mengajak suamimu merantau bernama Nurdin? Iya. Datok Balian menarik napas panjang. Aku kenal nama itu. Sumi langsung duduk lebih tegak. Bapak pernah bertemu dia? Datok Balian mengangguk pelan. Bertahun-tahun lalu. Sumi menunggu penjelasan dengan jantung berdebar. Datok Balian kemudian mulai bercerita. Sekitar 5 tahun sebelumnya, seorang pemuda bernama Nurdin pernah ditemukan warga Dayak dalam keadaan linglung di tepi hutan. Tubuhnya penuh luka kecil. Pakaiannya robek. Ia tidak ingat bagaimana bisa berada di sana. Selama beberapa hari, warga merawatnya. Setelah kondisinya membaik, Nurdin menceritakan bahwa dirinya tersesat saat mencari pekerjaan. Ia mengaku berjalan mengikuti sebuah jalan setapak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di ujung jalan itu terdapat sebuah kampung yang sangat ramai. Penduduknya mengaku bersedia memberi pekerjaan. Nurdin tinggal di sana selama beberapa hari. Namun anehnya,
Ketika berhasil keluar dari hutan, waktu di dunia nyata ternyata sudah berlalu hampir 2 bulan. Padahal menurut perasaannya, ia hanya tinggal kurang dari seminggu. Sejak saat itu aku sudah curiga, kata Datok Balian. Sumi mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Datok Balian melanjutkan. Ia pernah mengajak beberapa tetua adat mencari lokasi yang diceritakan Nurdin. Namun kampung tersebut tidak pernah ditemukan. Yang mereka temukan hanya hutan kosong. Meski begitu, para tetua percaya bahwa tempat itu memang ada. Sebuah kampung yang tidak berada sepenuhnya di dunia manusia. Datok Balian kemudian memandang Sumi dengan wajah serius. Nurdin datang lagi menemuiku beberapa bulan setelah sembuh. Untuk apa? Dia mengaku sering didatangi orang-orang dari kampung itu lewat mimpi. Sumi mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka bilang utangnya belum lunas. Utang apa? Mereka merasa sudah menyelamatkan nyawa Nurdin saat dia tersesat. Datok Balian berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebagai gantinya, Nurdin diminta membawa orang baru. Sumi langsung menutup mulutnya. Kalau menolak, Datok Balian menggeleng pelan. Mereka mengancam akan mengambil jiwa Nurdin. Ruangan mendadak terasa sunyi. Sumi tidak tahu harus berkata apa. Datok Balian kembali membuka surat terakhir Harno. Ia membaca bagian yang menceritakan perubahan sikap Nurdin. Itu sebabnya dia jadi pendiam. Maksud Bapak? Karena dia sadar orang yang dia bawa mulai menjadi korban. Air mata Sumi mengalir tanpa bisa ditahan. Berarti Mas Harno. Datok Balian mengangguk pelan. Kemungkinan besar suamimu ikut terjebak di kampung gaib. Sumi menggenggam kedua tangannya. Kalau memang begitu, apa masih bisa diselamatkan? Datok Balian tidak langsung menjawab. Ia berdiri lalu mengambil sebuah peta tua yang digambar dengan tangan. Di atas peta itu tidak ada tanda kampung ataupun jalan. Hanya gambar sungai, bukit, dan kawasan hutan. Datok Balian menunjuk sebuah bagian di tengah hutan. Di wilayah inilah kampung itu dipercaya sering muncul. Tapi kenapa tidak ada orang yang menemukannya? Karena kampung itu tidak selalu ada. Lalu kapan muncul? Datok Balian memandang keluar rumah. Malam tertentu. Malam apa? Malam ketika batas dunia manusia dan dunia mereka paling tipis. Sumi menelan ludah. Itu berarti aku harus masuk ke sana. Datok Balian mengangguk perlahan. Hanya itu satu-satunya kesempatan. Kalau aku berhasil menemukan Harno, kamu harus membawanya keluar sebelum gerbang kampung kembali tertutup. Sumi menarik napas dalam-dalam. Kalau gagal, Datok Balian menatapnya tanpa berkedip. Kalau gagal, kamu akan menjadi penghuni kampung gaib bersama suamimu, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Langit benar-benar gelap tanpa cahaya bulan. Hutan di pedalaman Kalimantan terasa jauh lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Bahkan suara serangga yang biasanya terdengar dari balik semak hampir tidak ada. Di halaman rumah panjang, Datok Balian sudah menyiapkan perlengkapan ritual. Di atas tikar rotan tersusun beberapa benda. Semangkuk air sungai yang diambil sebelum matahari terbit. Segenggam beras kuning. Daun-daun hutan yang masih segar. Sepotong kain putih, serta seikat akar pohon yang menurut Datok Balian hanya tumbuh di kawasan hutan tua. Sumi duduk dengan wajah tegang. Ia terus memegang surat terakhir Harno yang selama ini selalu disimpannya. Datok Balian memandang Sumi. Ingat baik-baik. Sumi mengangguk. Kalau nanti kita sudah masuk, jangan pernah memakan makanan yang diberikan siapapun. Iya. Jangan meminum air dari kampung itu. Iya. Dan apapun yang kamu lihat, jangan mudah percaya. Sumi menarik napas panjang. Aku mengerti. Datok Balian mengambil mangkuk berisi air lalu memercikkannya ke arah Sumi. Setelah itu ia mulai mengucapkan doa-doa dalam bahasa Dayak. Suara doa terdengar pelan namun tegas.
Beberapa warga yang ikut mengantar hanya berdiri diam dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Semakin lama doa dibacakan, angin mulai bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon bergesekan. Kabut tipis perlahan muncul dari sela-sela pepohonan. Awalnya hanya setinggi lutut. Beberapa menit kemudian kabut semakin tebal, hingga menutupi hampir seluruh jalan. Datok Balian berdiri. Waktunya. Ia mengambil obor lalu mulai berjalan memasuki hutan. Sumi mengikuti dari belakang. Mereka melangkah perlahan melewati jalan setapak yang nyaris tidak terlihat. Kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Beberapa kali Sumi merasa seperti mendengar suara langkah orang lain di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan hampir setengah jam. Tiba-tiba Datok Balian berhenti. Sudah dekat. Di depan mereka hanya terlihat dinding kabut putih yang sangat tebal. Datok Balian menaburkan beras kuning ke tanah. Kemudian ia menusukkan tongkat kayunya ke depan. Kabut itu perlahan bergerak. Seolah ada pintu yang sedang terbuka. Beberapa detik kemudian tampak sebuah jalan lebar. Di ujung jalan berdiri gerbang kayu besar yang dihiasi ukiran aneh. Tidak ada tulisan. Tidak ada penjaga. Namun suasana di balik gerbang terdengar sangat ramai. Datok Balian menoleh kepada Sumi. Begitu kita masuk, jangan sampai terpisah. Sumi mengangguk. Mereka melangkah melewati gerbang. Begitu kaki Sumi menginjak tanah di dalam kampung itu, ia langsung terkejut. Tempat itu sangat berbeda dengan hutan yang baru saja mereka lewati. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan rapi. Lampu-lampu minyak menyala di depan setiap rumah. Di tengah kampung terdapat pasar yang dipenuhi orang. Beberapa pedagang menjual buah-buahan. Ada yang memanggang ikan. Ada pula yang menawarkan kain dan hasil hutan. Anak-anak berlari sambil bermain. Sekilas, suasana kampung itu tampak seperti perkampungan biasa. Namun beberapa detik kemudian Sumi menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Tidak ada bayangan. Lampu minyak yang menyala cukup terang. Tetapi seluruh orang yang ada di sana tidak memiliki bayangan di tanah. Sumi mengucek matanya. Ia kembali melihat ke arah Datok Balian. Bayangan Datok Balian masih terlihat jelas. Bayangannya sendiri juga ada. Namun semua penghuni kampung sama sekali tidak memilikinya. Datok Balian berbisik. Jangan menatap mereka terlalu lama. Mereka terus berjalan menyusuri pasar. Beberapa penduduk menghentikan aktivitasnya. Mereka menoleh bersamaan ke arah Sumi. Lalu tersenyum. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menyapa. Hanya senyum yang sama. Datar. Kaku. Seolah semua wajah dibuat dengan ekspresi yang seragam. Sumi mempercepat langkah. Tidak lama kemudian mereka tiba di bagian belakang kampung. Di sana terdengar suara kayu dipukul dan dipindahkan. Puluhan laki-laki sedang bekerja. Sebagian menebang batang pohon. Sebagian lagi memikul balok kayu besar menuju gudang. Pakaian mereka lusuh. Wajah mereka penuh debu. Datok Balian memperhatikan satu persatu. Itu mereka. Mereka siapa? Para perantau. Sumi langsung mencari wajah Harno di antara puluhan pekerja. Matanya bergerak ke segala arah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Hingga akhirnya ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Tubuhnya memang lebih kurus. Kulitnya lebih gelap. Namun wajah itu tidak mungkin salah. Mas Harno. Sumi langsung berlari. Harno sedang memikul batang kayu bersama dua orang lainnya. Mas! Harno tidak menoleh. Sumi memegang lengannya. Mas Harno, ini aku. Harno berhenti berjalan. Ia memandang wajah Sumi beberapa saat. Tatapannya kosong. Seolah sedang melihat orang asing. Mas, aku Sumi. Tidak ada jawaban. Harno hanya menatap beberapa detik. Kemudian melepaskan tangan Sumi. Ia kembali mengangkat kayunya dan berjalan seperti semula. Air mata Sumi langsung jatuh. Mas, jangan tinggalin aku. Harno tetap tidak bereaksi. Datok Balian menarik pelan bahu Sumi.
Jangan paksa dia. Tapi dia suamiku. Jiwanya belum sepenuhnya kembali. Sumi tidak sanggup berkata apa-apa. Beberapa pekerja lain juga tampak sama. Wajah mereka kosong. Mereka bekerja tanpa berhenti. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Tidak ada yang mengeluh. Mereka seperti kehilangan seluruh keinginan hidup. Saat Sumi masih memperhatikan Harno, terdengar suara seseorang memanggil pelan. Sumi. Sumi menoleh. Di balik tumpukan kayu berdiri Nurdin. Penampilannya jauh berbeda dibanding terakhir kali dilihat di desa. Tubuhnya sangat kurus. Rambutnya panjang dan berantakan. Matanya cekung. Bajunya penuh noda tanah. Nurdin. Nurdin mendekat perlahan. Begitu berada di depan Sumi, ia langsung berlutut. Air matanya mengalir. Maafkan aku. Sumi menatapnya penuh emosi. Kenapa kamu bawa Harno ke sini? Nurdin menangis. Aku enggak punya pilihan. Kamu bohong. Aku benar-benar enggak tahu awalnya. Datok Balian memperhatikan pembicaraan mereka tanpa menyela. Nurdin mulai bercerita dengan suara gemetar. Setelah dulu berhasil keluar dari kampung itu, ia mengira semuanya sudah selesai. Namun setiap malam ia didatangi penghuni kampung melalui mimpi. Mereka selalu mengatakan hal yang sama. Bawa orang baru. Nurdin berusaha menolak. Semakin sering menolak, tubuhnya semakin sakit. Ia mengalami demam berbulan-bulan. Mendengar suara aneh setiap malam. Melihat sosok-sosok berdiri di sekitar rumahnya. Sampai akhirnya ia menyerah. Ia kembali ke desa. Mencari orang yang sedang kesulitan ekonomi. Harno menjadi orang pertama yang menerima ajakannya. Aku pikir cuma kerja biasa. Sumi langsung memotong. Surat Harno bilang kamu berubah. Nurdin mengangguk. Karena aku tahu dia enggak bakal bisa pulang. Air mata Nurdin semakin deras. Setelah membawa dia, mereka minta korban lagi. Sumi mengepalkan tangan. Kamu sadar sudah berapa banyak orang yang kamu bawa? Nurdin menunduk. Aku enggak sanggup menghitung. Suasana mendadak berubah dingin. Angin berhenti bertiup. Seluruh pekerja yang sedang mengangkat kayu tiba-tiba berhenti bersamaan. Semua kepala perlahan menoleh ke arah Sumi. Begitu pula para pedagang di pasar. Anak-anak yang sedang bermain juga berhenti bergerak. Seluruh kampung mendadak sunyi. Datok Balian menggenggam tongkatnya lebih erat. Mereka datang. Dari arah tengah kampung terdengar langkah kaki yang pelan. Satu sosok berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian hitam panjang. Wajahnya tampak seperti laki-laki tua. Namun kulitnya sangat pucat. Matanya hitam seluruhnya tanpa bagian putih. Ia berjalan perlahan sambil tersenyum. Semua penghuni kampung langsung menundukkan kepala. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Sumi. Sudah lama tidak ada tamu dari dunia manusia. Suaranya terdengar berat. Datok Balian berdiri di depan Sumi. Kami datang mengambil orang kami. Sosok itu tersenyum tipis. Semua yang ada di sini sekarang milikku. Bukan. Mereka datang atas kemauan sendiri. Datok Balian menjawab tegas. Mereka datang karena ditipu. Sosok itu tertawa kecil. Tidak ada yang memaksa mereka menerima tawaran pekerjaan. Sumi memberanikan diri melangkah maju. Aku cuma ingin membawa suamiku pulang. Makhluk itu memandang Harno yang masih berdiri tanpa ekspresi. Laki-laki itu sudah bekerja dengan baik. Dia punya keluarga. Di sini juga keluarganya. Sumi menggeleng kuat. Bukan. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Kalau begitu, aku beri pilihan. Sumi dan Datok Balian saling berpandangan. Satu jiwa harus tinggal. Maksudmu apa? Tanya Datok Balian. Kalau Harno pulang, harus ada orang lain yang menggantikannya. Sumi langsung menjawab. Aku. Datok Balian menoleh cepat. Jangan. Sumi tidak mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Kalau itu syaratnya, aku yang tinggal.
Makhluk itu kembali tersenyum. Pilihan yang menarik. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Kalau tidak ada yang tinggal. Suasana kampung mendadak berubah. Rumah-rumah mulai bergetar. Udara menjadi semakin dingin. Suara-suara aneh terdengar dari seluruh penjuru. Maka kalian semua akan menjadi penghuni kampung ini untuk selamanya. Suasana kampung gaib berubah mencekam. Setelah Sumi menyatakan dirinya bersedia menggantikan Harno, seluruh penghuni kampung tetap berdiri tanpa bergerak. Tatapan mereka mengarah kepada Sumi seolah sedang menunggu keputusan dari penguasa kampung. Datok Balian segera melangkah ke depan. Jangan lakukan itu, Sumi. Sumi menggeleng pelan. Kalau memang harus ada yang tinggal, biar aku saja. Kalau kamu menyerahkan diri, belum tentu Harno benar-benar dibebaskan. Sumi menatap Harno yang masih berdiri dengan wajah kosong. Aku enggak bisa pulang tanpa dia. Penguasa kampung tersenyum puas. Jarang ada manusia yang mau menyerahkan dirinya dengan sukarela. Sumi tidak menjawab. Ia hanya terus memandang suaminya. Datok Balian menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Ia tahu tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Jika terlalu lama berada di tempat itu, mereka semua akan kehilangan kesempatan keluar. Pelan-pelan Datok Balian mengambil kantong kecil dari balik bajunya. Di dalamnya terdapat segenggam tanah, beberapa lembar daun kering, dan seutas benang merah yang sudah diberi doa. Tanpa diketahui penguasa kampung, Datok Balian menjatuhkan isi kantong itu ke tanah sambil mengucapkan doa dalam bahasa Dayak. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian angin bertiup sangat kencang. Lampu-lampu minyak di seluruh kampung bergoyang. Api di dalamnya berkedip tidak beraturan. Penguasa kampung langsung menoleh tajam. Kau berani melanggar aturan tempat ini. Datok Balian tetap tenang. Aku datang bukan untuk menyerahkan manusia. Lalu, aku datang untuk membawa mereka pulang. Penguasa kampung mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, langit di atas kampung berubah gelap. Kabut putih yang sejak tadi menyelimuti jalan perlahan berubah menjadi hitam pekat. Udara menjadi jauh lebih dingin. Sumi merasakan napasnya mulai berat. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari segala arah. Rumah-rumah kayu mulai bergetar. Dindingnya perlahan retak. Atap-atapnya bergeser sendiri. Pasar yang sebelumnya ramai mendadak berubah kacau. Para pedagang yang tadi tampak seperti manusia mulai berubah wujud. Kulit mereka menghitam. Matanya berubah merah. Mulut mereka memanjang hingga ke pipi. Gigi-giginya runcing seperti taring. Anak-anak yang tadi bermain kini merangkak dengan posisi tubuh yang tidak wajar. Suara tangis mereka berubah menjadi tawa yang mengerikan. Sumi menahan napas. Ia baru sadar bahwa seluruh penghuni kampung memang bukan manusia. Datok Balian terus membaca doa dengan suara semakin keras. Tongkat kayunya mulai mengeluarkan cahaya redup. Cahaya itu membentuk lingkaran kecil di sekitar mereka. Makhluk-makhluk yang mencoba mendekat langsung mundur sambil menggeram. Penguasa kampung tampak marah. Kalau gerbang tertutup sebelum waktunya, semua manusia di sini akan menjadi milikku. Datok Balian tidak menjawab. Ia justru meminta Sumi mendekat. Sumi, pegang tangan Harno. Sumi segera menghampiri suaminya. Ia menggenggam tangan Harno dengan kuat. Tangan itu terasa dingin seperti es. Mas, dengarkan aku. Harno tetap diam. Tatapannya masih kosong. Sumi mulai menangis. Mas, kita sudah janji mau pulang. Rumah kita masih menunggu. Tidak ada jawaban. Sumi terus berbicara. Ia mengingatkan Harno tentang rumah bambu mereka. Tentang sawah tempat Harno biasa bekerja. Tentang kedua orang tuanya yang masih menunggu kabar. Tentang mimpi mereka memperbaiki rumah. Air mata Sumi terus mengalir membasahi pipinya. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara lirih. Sumi. Sumi langsung mengangkat kepala. Harno perlahan memandang wajah istrinya. Matanya mulai berkedip. Seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Mas? Harno memegang kepalanya.
Aku. Belum sempat Harno menyelesaikan ucapannya, penguasa kampung menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh kampung berguncang hebat. Lingkaran cahaya buatan Datok Balian mulai melemah. Saat itulah Nurdin maju ke depan. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ia memandang penguasa kampung tanpa rasa takut. Cukup. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Nurdin menarik napas panjang. Aku yang membawa mereka ke sini. Penguasa kampung tersenyum tipis. Memang. Aku juga yang menyebabkan banyak keluarga kehilangan orang yang mereka sayangi. Tidak ada yang menyela ucapan Nurdin. Ia kemudian menoleh kepada Sumi. Maafkan aku. Sumi tidak mampu berkata apa-apa. Nurdin melanjutkan. Sejak pertama keluar dari tempat ini, aku hidup dalam ketakutan. Aku pikir dengan memenuhi permintaan mereka, semuanya akan selesai. Nurdin menatap wajah Harno. Ternyata setiap korban hanya membuat mereka meminta korban baru. Air mata Nurdin mengalir deras. Aku capek. Ia kemudian berjalan mendekati penguasa kampung. Aku kembalikan semua utangku. Penguasa kampung mengangkat alis. Maksudmu? Nggak akan ada lagi orang yang kubawa. Lalu siapa yang mengganti mereka? Nurdin tersenyum pahit. Aku. Sebelum siapapun sempat mencegah, Nurdin berdiri tepat di hadapan penguasa kampung. Aku serahkan diriku. Penguasa kampung tertawa pelan. Akhirnya kau mengerti. Namun tiba-tiba Nurdin mengeluarkan sebilah pisau kecil yang selama ini disembunyikan di balik bajunya. Pisau itu bukan diarahkan kepada siapapun. Ia menusukkannya ke tanah tepat di depan kaki penguasa kampung. Datok Balian langsung berteriak. Sekarang. Tongkat kayunya menghantam tanah. Cahaya terang muncul dari bawah kaki Nurdin. Tanah bergetar semakin keras. Retakan besar membelah jalan utama kampung. Penguasa kampung baru menyadari bahwa pengorbanan Nurdin bukan sekadar menyerahkan diri. Nurdin memilih memutus ikatan gaib yang selama ini menghubungkan dirinya dengan kampung gaib. Ikatan itulah yang membuat para penghuni selalu bisa meminta korban baru. Begitu ikatan itu putus, seluruh kampung mulai kehilangan keseimbangannya. Rumah-rumah roboh satu persatu. Pohon-pohon tumbang. Tanah di bawah kaki mereka mulai amblas. Makhluk-makhluk penghuni kampung menjerit bersamaan. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi asap hitam. Penguasa kampung berusaha meraih Nurdin. Namun tubuh Nurdin sudah mulai memudar. Ia menoleh untuk terakhir kalinya kepada Sumi dan Harno. Tolong, jangan ulangi kesalahanku. Sesaat kemudian tubuh Nurdin lenyap bersama cahaya yang keluar dari dalam tanah. Suara ledakan keras terdengar dari arah gerbang kampung. Datok Balian segera menarik tangan Harno dan Sumi. Cepat! Mereka bertiga berlari melewati jalan yang mulai hancur. Di belakang mereka, seluruh bangunan runtuh menjadi debu. Kabut hitam berputar seperti pusaran angin. Suara jeritan memenuhi udara. Penguasa kampung masih mengejar sambil berteriak marah. Kalian tidak akan bisa keluar. Datok Balian terus membaca doa sambil berlari. Gerbang kayu yang tadi mereka lewati mulai terlihat. Namun gerbang itu perlahan menutup. Lari! Sumi menggenggam tangan Harno sekuat tenaga. Harno yang kini mulai sadar ikut berlari meski tubuhnya masih lemas. Beberapa langkah sebelum gerbang tertutup sepenuhnya, Datok Balian mendorong Harno dan Sumi lebih dulu. Keduanya terjatuh ke jalan hutan. Sesaat kemudian Datok Balian melompat keluar. Begitu mereka semua berhasil melewati gerbang, kabut hitam langsung menutup rapat. Suara jeritan mendadak hilang. Angin berhenti. Suasana kembali sunyi. Mereka bertiga terbaring di tanah sambil mengatur napas. Perlahan langit mulai berubah terang. Sinar matahari pertama menembus sela-sela pepohonan. Ketika Sumi menoleh ke belakang, tidak ada lagi gerbang kayu. Tidak ada pasar. Tidak ada rumah. Yang terlihat hanya hutan lebat seperti hutan biasa. Seolah tempat yang baru saja mereka datangi tidak pernah ada. Harno masih terduduk sambil memegang kepalanya.
Beberapa saat kemudian ia memandang Sumi. Air matanya langsung mengalir. Sumi. Sumi memeluk suaminya erat. Mas, akhirnya kamu ingat. Harno menangis di bahu istrinya. Maaf, aku sudah ninggalin kamu. Sumi menggeleng. Yang penting sekarang kita pulang. Datok Balian tersenyum tipis melihat keduanya. Perjalanan kalian belum selesai. Kalian masih harus keluar dari hutan. Dengan bantuan beberapa warga Dayak, Sumi dan Harno akhirnya kembali ke permukiman. Beberapa hari kemudian mereka berpamitan kepada Datok Balian. Sebelum berpisah, Datok Balian memberi satu pesan. Jangan pernah ceritakan letak hutan itu kepada orang yang ingin mencari kekayaan dengan jalan mudah. Harno mengangguk. Aku janji. Mereka kemudian kembali ke Jawa. Sesampainya di desa Sukamaju, kepulangan Harno membuat seluruh warga terkejut. Banyak yang mengira mereka sedang melihat orang yang sudah meninggal. Harno tidak pernah menceritakan semua kejadian secara lengkap. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tersesat di pedalaman selama bertahun-tahun. Setelah itu, Harno memilih kembali bekerja sebagai petani bersama Sumi. Mereka hidup sederhana seperti dahulu. Tidak pernah lagi tergoda oleh janji pekerjaan bergaji besar dari tempat yang tidak jelas. Meski kehidupan mereka kembali normal, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika langit gelap tanpa bulan, Harno terkadang terbangun karena mendengar suara kentongan dan gamelan yang samar dari arah hutan di kejauhan. Saat suara itu terdengar, wajah Harno selalu berubah pucat. Ia hanya bisa menggenggam tangan Sumi sambil berdoa dalam hati. Karena ia tahu, di suatu tempat yang tidak terlihat oleh manusia, kampung gaib itu mungkin masih berdiri, menunggu orang-orang yang tergoda meninggalkan rumah demi janji kehidupan yang tampak lebih mudah. Beberapa tahun telah berlalu sejak Harno dan Sumi berhasil keluar dari kampung gaib di pedalaman Kalimantan. Kehidupan mereka perlahan kembali normal di desa Sukamaju. Rumah bambu yang dulu menjadi saksi perpisahan mereka akhirnya diperbaiki sedikit demi sedikit dari hasil bertani dan bekerja dengan jujur. Memang tidak mewah, tetapi cukup untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Harno tidak pernah lagi memiliki keinginan untuk merantau jauh. Pengalaman mengerikan yang pernah dialaminya membuatnya sadar bahwa tidak semua tawaran pekerjaan dengan gaji besar membawa keberuntungan. Ada harga yang terkadang jauh lebih mahal daripada harta, yaitu keluarga, kebebasan, bahkan nyawa. Sumi tetap menjadi istri yang setia mendampingi Harno. Ia bersyukur karena tidak menyerah mencari suaminya, meskipun banyak orang pernah mengatakan bahwa Harno sudah tidak mungkin kembali. Kesabaran, keyakinan, dan keberaniannya akhirnya membuahkan hasil. Hubungan mereka justru menjadi semakin kuat karena telah melewati cobaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap kali ada pemuda desa yang berpamitan untuk merantau, Harno selalu mengingatkan mereka agar berhati-hati memilih pekerjaan. Ia menyarankan agar mereka memastikan terlebih dahulu perusahaan, alamat, dan orang yang mengajak mereka bekerja. Jangan sampai tergoda hanya karena mendengar cerita tentang gaji besar, tanpa mengetahui kebenaran di baliknya. Nama Nurdin masih sering disebut ketika warga membicarakan kisah itu. Tidak ada yang menganggapnya sebagai orang jahat sepenuhnya, tetapi juga tidak ada yang membenarkan perbuatannya. Ia pernah membuat banyak keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena takut menghadapi ancaman dari kampung gaib. Namun pada akhirnya, ia memilih menanggung akibat dari semua kesalahannya dengan mengorbankan dirinya sendiri agar ikatan gaib yang selama ini memakan korban bisa terputus. Datok Balian juga tetap dihormati oleh masyarakat pedalaman sebagai tetua adat yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Berkat pengetahuan dan keberaniannya menghadapi dunia yang tidak kasat mata, Harno dan beberapa perantau lainnya masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada keluarga mereka. Sejak saat itu, semakin banyak orang yang memahami bahwa adat dan petuah para tetua bukan sekadar cerita lama, melainkan pengalaman hidup yang diwariskan agar generasi berikutnya terhindar dari bahaya. Walaupun kehidupan kembali berjalan seperti biasa, Harno tidak pernah benar-benar melupakan apa yang pernah ia lihat di dalam kampung gaib. Pada malam-malam tertentu,
Terutama ketika langit gelap tanpa bulan, ia terkadang masih terbangun karena mendengar suara kentongan dan alunan gamelan yang terdengar sangat pelan dari arah hutan di kejauhan. Suara itu hanya berlangsung beberapa saat, lalu menghilang begitu saja. Harno tidak pernah mencoba mencari asal suara tersebut. Ia memilih menutup pintu rumah, memanjatkan doa, lalu kembali berkumpul bersama keluarganya. Baginya, ada tempat-tempat yang memang bukan untuk didatangi manusia. Rasa penasaran yang berlebihan hanya akan membawa petaka. Kisah Harno, Sumi, dan Nurdin akhirnya menjadi cerita yang terus diwariskan dari mulut ke mulut di Desa Sukamaju. Para orang tua sering menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat agar selalu berhati-hati ketika hendak meninggalkan kampung halaman. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar setiap orang memahami bahwa tidak semua jalan menuju kesuksesan bisa ditempuh tanpa risiko. Di balik kisah yang menyeramkan itu, tersimpan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil: jangan mudah percaya pada tawaran pekerjaan dengan imbalan besar jika asal-usul dan perusahaannya tidak jelas. Selalu mencari informasi dan memastikan kebenaran sebelum memutuskan untuk merantau ke tempat yang jauh. Firasat dan nasihat dari keluarga seringkali menjadi bentuk kepedulian yang patut didengarkan, bukan diabaikan. Keserakahan dan keinginan memperoleh kekayaan secara instan dapat membuka jalan menuju penyesalan yang panjang. Kesetiaan, keberanian, dan cinta yang tulus mampu memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Mengakui kesalahan dan berusaha menebusnya jauh lebih baik daripada terus hidup dalam kebohongan dan rasa takut. Hormatilah adat istiadat, budaya, dan petuah para tetua, karena di dalamnya terdapat pengalaman hidup yang dapat melindungi kita dari bahaya yang tidak kita pahami. Rezeki yang halal dan diperoleh dengan kerja keras akan membawa ketenangan, sedangkan jalan pintas yang penuh godaan sering kali menyimpan akibat yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak semua tempat di dunia ini dapat dijelaskan dengan akal manusia. Karena itu, tetaplah rendah hati, banyak berdoa, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita untuk memahaminya.